bertemu lagi dengan Bunda Elina. Dan hari ini kita mau melanjutkan cerita tentang tokoh siapa namanya, masih ingat? Tokoh yang bernama Sema. Dia adalah binatang semut merah. Dia punya ciri pakai apa tuh? Pakai topi tiki namanya, yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Hari ini mau melanjutkan ceritanya, mau dengar? Sebutkan dulu kemarin apa yang kalian ingat tentang Sema. Yang pertama, iya, dia adalah binatang yang mau bekerja sama, punya tugas masing-masing, tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai semut tentara, menjaga sarang. Ada yang tugasnya sebagai semut pekerja, mencari makan. Ada yang menjadi semut ratu. Dia punya tugas bertelur. Tapi semuanya itu bekerja bersama-sama supaya mereka bisa hidup rukun di dalam sarangnya. Oke, kalau hari ini kita mau lihat lagi ya tentang si Sema. Apa ya? Coba kita lihat. Oh, apa yang lagi dilakukan si Sema ya? Coba kita lihat. Dia bawa apa tuh? Dia bawa makanan. Makanannya diberikan kepada temannya yang sedang sakit atau mungkin kelaparan. Jadi ternyata ya anak-anak muda, semut dia punya kantung di dalam perutnya yang bisa menyimpan makanan. Makanan ini tidak dia makan, tapi memang dia simpan supaya kalau ada temannya yang kelaparan, dia kasih, dia berikan. Supaya temannya nggak kelaparan lagi, bisa makan. Baik sekali ya. Jadi, semut ini, si Sema ini, sengaja menyimpan makanan di dalam perutnya, supaya dia bisa bagikan ke temannya yang kelaparan. Wah, baik sekali si Sema ya. Kita lihat di dalam gambar ini. Nah, siapa yang mau seperti Sema? Mau berbagi dan juga peduli dengan temannya. Semua anak bunda mau? Mau. Lalu apalagi ya ceritanya tentang Sema? Wah, kita lihat nih. Sema lagi ngapain? Kita lihat. Dia lagi cerita kayaknya ya. Lagi ngobrol. Tuh, antenanya lagi berdekatan. Nah, anak-anak bunda, pernah tidak memperhatikan semut kalau lagi berjalan dan bertemu, mereka menempelkan antenanya, saling menempelkan antenanya. Kira-kira mereka lagi apa ya? Sedang apa sih? Ya, ternyata kalau mereka lagi bertemu dan menempelkan antenanya, itu mereka lagi ngobrol, lagi bicara, lagi cerita. Mereka biasanya ngasih tahu, aku kasih tahu ya, di sebelah sana ada makanan nih. Terus yang lain juga ngasih tahu, aku kasih tahu ya, jangan ke sana. Di sana ada belalang yang mau ganggu kita. Wah, ternyata mereka itu saling berkomunikasi atau saling bercerita tentang apa yang mereka lihat. Mereka memberitahu temannya kalau ada sumber makanan, mereka memberitahu temannya kalau ada bahaya. Wah, mereka saling tolong-menolong ya, bekerja sama. Lalu yang terakhir kita mau lihat dari Sema. Ini dia, lagi ngapain ini Semanya ya? Jadi, anak-anak muda, semut itu binatang yang tinggal di sarang. Tapi pada musim tertentu, misalnya musim hujan atau musim panas, mereka harus pindah rumah. Nah, ketika pindah rumah, mereka diskusi nih, ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita mau pindah kemana ya? Kita cari sarang yang baru di mana ya? Setelah mereka pilih rumah yang baru, sarang yang baru, sama-sama mereka jalan bawa barang-barangnya pindah ke rumah yang sudah mereka setujui.
Ya, jadi semut-semut ini, para sema ini, ketika mau pindah rumah, mereka bicarakan dulu. Kita mau pindah kemana ya? Setelah ditentukan, ayo kita pindah. Mereka ambil barang-barangnya, semuanya bekerja sama untuk membawa barang-barang pindah ke rumah yang baru. Apakah mereka saling tolong-menolong? Tentu saja, ya. Sema, si semut ini adalah binatang yang saling tolong-menolong dan bekerja sama. Nah, kita ingat lagi dari awal ya, gambar yang tadi, lanjutkan cerita yang kemarin. Sema itu binatang yang peduli dan mau menolong temannya. Ingat tadi gambarnya, ada temannya yang kelaparan. Lalu dia ambil, kasih makan makanannya, diberikan kepada teman ini supaya kamu tidak kelaparan lagi. Wah, baik sekali ya. Lalu sema, semut merah ini juga binatang yang mau berkomunikasi dengan baik. Mereka mau ngobrol, mau cerita, kasih tahu dengan teman-temannya apa yang mereka lihat. Misalnya mereka lihat sumber makanan, nggak diam-diam, tapi dikasih tahu. Kamu coba ke sana, di sana ada sumber makanan. Atau misalnya kalau ada bahaya, dia juga beritahu. Kamu jangan ke sana, di sana berbahaya. Itu dilakukan supaya mereka bisa saling menolong dan bekerja sama. Lalu yang terakhir, sema, binatang yang mau berdiskusi untuk mencapai tujuannya. Contohnya tadi, pas mereka mau pindah rumah, ya, waktu musim sudah berganti, mereka harus pindah rumah, mereka diskusi nih, kira-kira kita mau pindah rumah kemana ya? Aku ada ide di sana. Yang lain, aku ada ide di sana. Nah, lalu mereka pikirkan sama-sama, kira-kira baiknya kita pindah kemana? Setelah diputuskan, semuanya bekerja sama, membawa barang-barangnya pindah ke rumah yang baru. Itulah cara sema bekerja sama dengan anggota keluarganya dan juga teman-temannya. Lalu, kalau anak-anak bunda mau ikut cara hidupnya sema, sikapnya sema, gimana ya caranya? Apa yang anak-anak muda bisa lakukan? Kita lihat, contohnya yang pertama, anak muda bisa seperti ini, mau peduli dan menolong teman atau orang lain yang mengalami kesulitan. Contohnya nih, temannya deh, aduh, ada yang terjatuh. Kalau ada teman yang terjatuh, bagaimana sikap kita? Apakah kita tertawa? Tidak, ya. Yang kita lakukan adalah segera menolong teman kita yang terjatuh atau mengalami kesulitan. Kita peduli bahwa teman kita sedang terluka atau sedang mengalami kesulitan. Apalagi yang bisa dilakukan anak-anak muda? Nih, anak-anak muda kalau lagi bicara atau lagi bercerita, anak-anak muda bisa bercerita dengan sopan, bicaranya yang baik, ya. Kalau misalnya di kelas mau berbicara harus tunjuk tangan dulu, kasih tahu bundanya, izin bunda, saya mau bicara. Atau kalau lagi bercanda, cerita dengan teman-temannya, harus bercanda dengan baik. Tidak boleh buat temannya sedih, ya. Tidak buat temannya marah. Tapi saling sayang dan bicara dengan sopan. Setuju ya anak-anak muda? Nah, apalagi yang bisa dilakukan? Nih, anak-anak muda, kalau mau memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, boleh didiskusikan bersama-sama. Apa sih diskusi, Bunda? Diskusi itu kita memberitahu apa yang menjadi ide kita, ya, apa yang menjadi rencana kita. Lalu kita tanya teman yang lain, kalau kamu, menurut kamu gimana? Menurut yang teman yang lain bagaimana? Lalu kita putuskan sama-sama apa yang kita dilakukan. Nah, ketika sudah ada keputusan bersama, semuanya ikut membantu. Semuanya ikut bekerja sama.
tadi ketika dia mau pindah rumah. Semuanya membantu dan bekerja sama. Nah, anak-anak muda, senang belajar mengenai SEMA? Sudah senang belajar mengenai SEMA? Kita mau ingat lagi tentang SEMA dari gerak dan lagu ya. Coba. Aduh maaf, keliru. Kita mau gerak dan lagu tentang SEMA atau semut merah. Nah, anak-anak muda, sudah hafal kemarin? Sudah belum? Tidak apa-apa kalau belum ya. Kita coba ulangi bersama hari ini. Oke. Ini dia lagunya. Ayo kerja seperti semut. Ayo beri tenagamu, kerja yang giat. Ayo kerja bersama-sama, lakukan dengan tertib, bertanggung jawab dan saling peduli. Ayo kerja seperti semut. Ayo beri tenagamu, kerja yang giat. Ayo kerja bersama-sama, lakukan dengan tertib, bertanggung jawab dan saling peduli. Nah, anak-anak di rumah bisa mengulang kembali dan menghafalkan lagu SEMA ya, lagu-lagu tentang semut merah di rumah. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana SEMA, binatang yang mau bekerja keras, mau bergotong royong, bekerja sama dengan teman-temannya ataupun anggota keluarganya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Bunda mau ingatkan, di rumah anak-anak Bunda bisa punya kegiatan bersama orang tua. Ya, coba anak-anak Bunda bersama orang tua lihat gambar yang ada di sini. Lalu coba kalian anak-anak Bunda dan orang tua pikirkan, pernah nggak ya di sekitar rumah kita bergotong royong seperti ini? Kalau pernah, silahkan diceritakan. Tapi kalau belum pernah bergotong royong, coba kalian tuliskan kira-kira atau ceritakan apa yang anak-anak Bunda bisa lakukan di rumah untuk bergotong royong dengan tetangga sekitar. Nanti LK-nya akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Oke? Sekian cerita dari Bunda. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dengan baik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.